Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara instalasi dan konfigurasi dasar pada Mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan asal Latvia yang bergerak di bidang pembuatan hardware dan software di bidang networking. Nah kan warnet, sekolah, kampus menyediakan layanan internet itu dari mana? Nah dari Mikrotik ini. Kemudian hardware dan softwarenya. Hardwarenya berupa bentuk fisik atau sebuah router board yang di dalamnya itu sudah tertanam sistem operasi Mikrotik. Kemudian untuk softwarenya itu Mikrotik OS yang bisa kita install di perangkat komputer yang ingin difungsikan sebagai router untuk mengelola jaringan komputer. Nah, fungsi dari Mikrotik sendiri salah satunya bisa memblokir situs, terus bisa mengatur hotspot, mengatur login hotspot, dan masih banyak lagi. Nah, untuk praktikumnya, karena kita tidak ada alatnya, jadi kita virtualisasi saja menggunakan VirtualBox, kemudian ISO Mikrotiknya, kemudian gunakan Winbox. Ada 3 hal yang harus disiapkan. Langsung saja ke praktikumnya. Pertama-tama kita buka VirtualBox, kemudian kita buat virtual mesin yang baru untuk Mikrotik OS, pilih New, kita kasih nama Mikrotik OS atau namanya sesuai keinginan. Untuk tipenya pilih Other, untuk versionnya pilih Other atau Unknown, pilih Next, kemudian tentukan ukuran memorinya. Misalkan 128, mau 1 GB, mau setengah giga, bebas. Kemudian next, kemudian untuk ini buat virtual hard disk sekarang, create. Kemudian untuk tipe hard disknya pilih PDI, ini format dari VirtualBox, next. Kemudian untuk lokasi hard disknya pilih yang dynamic supaya otomatis, next. Kemudian untuk lokasi virtual mesinnya mau disimpan di mana sesuai keinginan dan ukurannya bebas. Klik create. Kemudian kita setting, masuk ke setting. Nah, atur storage-nya, pilih empty, masukkan ISO Mikrotik OS-nya, choose. Kemudian cari di mana disimpannya, pilih Mikrotik, open. Nah, kemudian kita atur network-nya. Sini kita 2 adapter yang diatur. Untuk adapter 1 itu adapter yang terhubung ke internet. Di sini kan saya menggunakan laptop dan terhubung dengan WiFi. Nah, dipilih aja ini. Aktifkan dulu, kemudian pilih bridge adapter. Nah, ini tuh kan wireless network adapter. Ada Realtek ini disesuaikan. Dan ini klik advance. Kemudian masuk ke mode allow all. Untuk adapter 2-nya yang supaya terhubung ke laptop, ke jaringan lokal nantinya. Ini dipilih only, kan ininya allow all, dan oke. Nah, setelah settingan sudah diatur, kita install Mikrotik OS-nya, pilih start. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, kita install semua paket di sini supaya nanti kita bisa men-setting apa yang ada di Mikrotik. Pilih A di keyboard, kemudian kita install, pilih I. Nah, do you want to keep all configuration? Pilih N. Continue, yes. Nah, proses instalasi sedang berjalan.
Nah, press enter to reboot. Di sini jangan dulu di enter. Kalau di enter langsung bakalan balik lagi ke halaman awal tadi. Nah, klik icon CD ini, kemudian klik kanan, checklist MikroTik OS-nya. Nah, langsung enter. Ditunggu. Nah, ini do you want to do it now? Pilih yes. Nah, untuk loginnya kita login ke default dengan admin dan passwordnya dikosongkan, tinggal enter. Nah, tampilan awal dari MikroTik OS seperti ini, ada tulisan MikroTik seperti ini, tinggal di enter. Nah, setelah itu kita panggil MikroTik OS ini dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, aplikasi Winbox-nya dibuka, disimpan di mana, tinggal di double klik. Nah, kita panggil nih. Nah, ada MAC address, ada IP address. Nah, ini kan MAC address-nya di sini. Ini IP-nya masih kosong karena belum dikonfigurasi. Nah, diklik aja yang paling bawah, terus pilih connect. Nah, akan tampil seperti ini. Ini kan mengganggu banget ya, ada gambar lisensinya. Kita masuk ke sistem, lalu pilih lisensi. Ini kebawahkan dulu. Kita masukkan import key. Nah, ini pilih MikroTik. Kemudian buka folder lisensi level 6-nya. Pilih deh open. Nah, tinggal di restart karena tidak bisa diklik. Kita close saja langsung. Terus dibuka lagi Winbox-nya. Dipilih lagi MAC address-nya. Connect. Nah, seperti ini ya tuh. Lisensinya karena tadi sudah kita masukkan, jadi tidak akan tampil lagi. Nah, sekarang kita masuk ke new terminal karena perintah yang kita akan gunakan berupa CLI. Jadi berupa ketikan dan harus dipahami dari satu perintah ke perintah selanjutnya. Bisa saja kita mengatur GUI dengan mengklik, tinggal klik gitu. Tapi kita di sini gunakan CLI. Nah, untuk konfigurasi yang pertama, kita lihat dulu ada berapa interface yang kita atur tadi dengan perintah interface print. Nah, ada dua ya, Ether 1 untuk ke internet, Ether 2 untuk ke lokal. Nah, kan pusing ya, Ether 1, Ether 2. Kita ganti namanya Ether 1, Ether 2 dengan perintah seperti ini. Interface set 0, ini kan Ether 1 0 ya, set 0 name sama dengan, untuk merubah Ether 1 langsung saja kita rubah menjadi internet. Kemudian untuk Ether 2 interface set 1 name, kasih nama lokal. Lihat lagi udah berubah atau belum interface print. Nah, udah berubah, yang 0 jadi internet, yang 1 jadi lokal. Kemudian kita kasih IP address untuk Ether 1 dan Ether 2 nya dengan perintah IP address add address kasih 192.168.1.2. Ini IP kelas C ya, dengan subnet mask per 24. Interface-nya ini untuk interface yang mana? Kalau perintah CLI ini sangat sensitif, jadi ketika kita salah ngetik gak akan kebaca sama Winbox-nya. Jadi harus benar banget gitu
interface-nya internet. IP-nya disesuaikan saja. Lalu untuk IP address untuk lokal kita bedakan 192.168.2.1/24 interface-nya jaringan lokal. Kita lihat nih IP address-nya udah berubah atau belum. IP address print. Nah, untuk internet 1.2, untuk lokal 2.1. Ini IP networknya 1.0, 2.0. Sekarang kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Perintahnya seperti ini, IP DHCP min server setup. Di enter, nah akan muncul seperti ini. Interface mana yang kita kasih DHCP server? Ini disesuaikan. Misalkan di sini masukkan yang lokal. Nah, muncul langsung otomatis ini IP networknya, ini gateway for DHCP network, ini rank IP yang akan diberikan dari 2.2 sampai 2.254, dan DNS servernya masukkan DNS Google 8.8.8.8.4. Nah, ini list time itu seberapa lama IP address yang akan dipinjamkan ke jaringan lokal atau ke kliennya. Tinggal enter. Kemudian untuk perintah selanjutnya itu kita atur IP root-nya. IP root at gateway. Ini perintahnya harus dipahami satu persatu ya. Nah, untuk network yang akan dialokasikannya yang mana? Mau internet apa lokal? Kita ambil yang internetnya. Tadi kan IP internet itu 192.168.1.2. Nah, berarti untuk root gateway-nya 192.168.1.1. Tinggal enter. Nah, kemudian setelah ini kita atur IP firewall-nya. IP firewall NAT add chain sama dengan RSC NAT, kemudian out min interface sama dengan internet, kemudian actionnya sama dengan masquerade, action sama dengan masquerade. Nah, ini chain sama dengan RSC NAT berfungsi untuk mengatur IP lokal menjadi IP public. Nah, untuk out interface-nya ini menentukan traffic yang terhubung dengan internet. Tadi kan yang terhubung ke internet itu dari ether 2 ya. Dari ether 1. Jadi masukin aja out interface-nya internet, kemudian action sama dengan masquerade. Ini gunanya untuk menghubungkan IP lokal dengan IP public. Nah, ini untuk membedakan dan ini untuk menghubungkan. Konfigurasi dasar MikroTik perintahnya cukup seperti ini dan masih terdapat banyak lagi konfigurasi lainnya. Ini mudah dipahami ya, dari awal tadi dikasih nama interface-nya, kemudian kasih IP, kemudian mengatur IP DHCP server, pilih DHCP-nya mau interface yang mana yang dikasih DHCP, kemudian root gateway-nya, kemudian firewall, seperti ini. Cukup mudah ya.
Nah, tadi kita sudah menggunakan perintah CLI. Yang pertama ada mengatur nama interface atau port pada mikrotik dengan perintah interface set name sama dengan namai apa, kemudian interface set 1 namai, kemudian untuk melihat nama interface print untuk melihat IP address print, kemudian untuk memberikan IP address pada interface perintahnya IP address berapa IP-nya, kemudian interface-nya pilih yang mana. Kemudian untuk konfigurasi DHCP servernya perintahnya IP DHCP min server setup, di mana ada interface yang akan diaktifkan apa, kemudian network address interface-nya ke mana, kemudian gateway dari DHCP interface-nya mana, kemudian rank IP DHCP servers-nya dari berapa ke berapa, kemudian DNS yang digunakan DNS Google, dan untuk list time-nya seberapa lama IP address yang akan dipinjamkan ke klien. Kemudian ada konfigurasi root di mana perintahnya IP root at gateway untuk pengalokasian networknya dipilih yang mana. Kemudian konfigurasi NAT IP firewall NAT at chain SRC NAT admin interface sama dengan internet action sama dengan MSQRD. Nah, untuk keterangannya chain RSC NAT yang berfungsi untuk mengubah IP lokal menjadi IP public. Kemudian admin interface-nya internet, tadi itu dipilih internet ya untuk menentukan traffic internet yang keluar dari mikrotik. Kemudian action-nya MSQRD untuk menghubungkan IP lokal dengan IP public. Nah, untuk konfigurasi dasar hanya beberapa konfigurasi dan nanti akan ditambah lagi dengan konfigurasi lain. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan tidak berkenan. Kita sama-sama saling memahami dari mulai awal instalasi kemudian konfigurasi dasar pada mikrotik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.